Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita mau belajar itu saja. Kenapa? Karena saya lagi sebel sama corona. Sebel saya. Oh, masyarakat Indonesia, muslim Indonesia kok geger corona, takut kok sama corona, seperti gak punya iman saja kita ini. Seperti kita ini gak punya iman saja, takut kok sama corona. Coba ingat pelajaran sejarah gak? Kita ngadepi penjajah modalnya apa? Bambu, runcing. Penjajahnya pakai apa? Senjata, mulai pedang, ya, sangkur, kemudian meriam, ya, tembak, macam-macam. Kekuatan luar biasa. Kita modalnya bambu, runcing. Yang punya, yang nggak punya, nggak modal apa-apa. Cuma modal Allahu Akbar. Ya, tangan kosong nubruk, nggak peduli depan apa. Kenapa? Gak takut mati. Tujuannya jelas, Allah gak takut mati. Lah hidup corona cilik, gak itu angkot diutin. Corona kecil. Bahkan coronanya baik loh ya. Aku numpang tinggal di rumahmu boleh dah. Loh, coronanya baik loh. Namanya aja corona kok. Corona selalu menyertai. Namanya bagus itu. Dari bahasa Arab kan corona yang mau menyertai. Korin itu teman yang gak pernah pisah. Jadi yang buat nama itu memang udah paham. Itu kalau udah nempel gak akan pisah. Bu, pilih mana? Suami yang sering pisah-pisah atau suami yang gak mau pisah? Hah? Ibu mau punya suami kemana ibu pergi ditemani? Yakin? Mau arisan ditemenin, mau hangout sama teman-teman ditemenin. Dengan suami yang seperti itu senang atau agak sebel? Jujur, tidak mau ngaku. Oh, ada yang ngeluh sama saya, Beb, gimana Beb? Suami saya itu terlampau cinta sama saya tapi over. Ya, sedikit-sedikit saya ditelepon, sedikit-sedikit saya beginikan. Khawatir itu saya bagaimana? Maunya itu nemenin saya terus. Ya kan mestinya mengucap alhamdulillah. Tapi sebagian wanita menganggap itu naudzubillah. Saya mau suami yang cintanya biasa-biasa saja. Memang gitu mas wanita, aneh. Kalau udah dikasih cinta berlebihan, marah. Kasih biasa-biasa, kamu gak lebih juga salah. Pokoknya apapun kamu tetap salah. Peraturan nomor 1, wanita selalu benar. Paham? Oh ya Pak. Saya hanya membela hak wanita. Wanita tidak mau disalahkan. Corona ini, virus corona ini membuat banyak orang jadi hilang akal. Akalnya jadi kurang dipakai. Akalnya kurang dipakai. Contoh. Ini yang begini loh ya, kalau nggak begini yang enggak berarti. Di masjid, kok kebetulan duduk di sampingnya ada satu orang pakai mantel, agak menggigil, terus orangnya batuk-batuk. Itu yang di sebelahnya langsung nyingkir, terus ngomong sama di sampingnya. Oh ya, terus ngontak takmir masjid. Suspek. Masya Allah. Akhirnya masjid buat peraturan, yang batuk dilarang masuk. Iya, naudzubillah min dzalik, semoga gak ada peraturan seperti itu ya. Akhirnya yang berangkat pengajian mikir-mikir, wah nanti kalau jamaah di masjid ada yang lagi kena flu tidak terdeteksi, ini flu apa? Kalau dia ternyata kena corona, wah saya di masjid ketularan nanti. Ya, muncul hoax, masjid ini penyebar corona. Tuh, lain lagi. Alhamdulillah. Ya, kucing yang baru masuk harap segera keluar. Ya. Mau cari jalan dia. Katanya ibu-ibu numpang lewat, beri saya jalan. Tuh, nyantai tuh kucing itu. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Masjid. Di masjid ya. Akhirnya dia pulang menggigil, mulai ngomong tuh saya ketularannya di masjid. Yang di masjid ada ini. Mulai masjidnya buat peraturan. Jamaah kalau ke masjid karena lagi ada wabah virus corona, maka jamaah harus bawa sajadah sendiri. Karpet masjid mulai hari ini akan kami gulung. Nah ini aneh atau gak aneh? Aneh. Bayangkan kalau itu berkembang. Akhirnya virus corona. Akhirnya mal tutup. Dilarang masuk mal karena pusat kumpul manusia terbanyak istiqomah tiap hari adalah mal. Karena kalau pengajian mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali. Kalau mal tiap hari. Jadi kalau mulai orang nggak boleh berkerumun, berarti mal yang pertama kali harus ditutup. Akhirnya bank tutup, mal tutup, semua tutup. Kira-kira apa? Kita nggak waras. Kita lupa Pancasila sila pertama. Pancasila sila pertama itu bukan persatuan Indonesia.
bukan keadilan sosial. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalau kamu pegang ketuhanan yang Maha Esa, 4 sila lainnya beres, pasti berjalan dengan baik, pasti hidupnya akan indah. Asal sila pertama dijalankan benar, ketuhanan yang Maha Esa. Corona masuk, kita ngomong sama corona, welcome makhluk Allah. Kamu makhluk, aku makhluk, jangan saling mengganggu, selesai. Betul kan ya? Kamu makhluk, aku makhluk, kita sama-sama hamba Allah, jangan saling mengganggu. Mungkin ada yang ngomong saya gila, boleh, gak apa-apa. Itu hak pribadi yang punya mulut, hak yang punya mulut. Saya punya satu kisah. Ini kisah terjadi di kehidupan para ulama terdahulu. Jadi ada satu ulama yang dikenal kesolehannya, pengikutnya banyak. Akhirnya raja takut. Rajanya takut. Wajar raja takut. Kenapa? Raja kalau ngomong kurang didengarkan. Ulama ini kalau ngomong didengarkan. Sehingga pembisik-pembisik raja ngomong, hati-hati. Ulama ini pengaruhnya besar. Nanti dia kalau melengsarkan posisimu, dia yang jadi raja. Kamu bisa disingkirkan, pengikutnya besar. Padahal nggak ada judulnya. Ulama kok pengen jadi raja, kurang kerjaan. Kenapa? Karena jadi ulama udah lebih dari raja. Raja harus mikir macam-macam. Ulama nggak perlu pikir, dipikirkan sama murid-muridnya. Betul. Ulama itu lepas sandal aja nggak tahu sandalnya di mana. Nggak ngerti. Kenapa? Sandalnya udah diambil muridnya. Ulama itu masuk satu tempat, ya sandalnya menghadap ke timur, keluar sandalnya udah siap ke barat. Udah siap ke barat. Ulama itu makan sampai bingung loh, yang mau dimakan apa? Kenapa? Semua mengatakan kelihatannya sukanya ini, sehingga yang punya masakan ini sumbang masakan ini, yang punya dan tidak ada audit, dia nyantai saja. Jadi ulama nggak butuh kekuasaan, hanya ulama kurang kerjaan kok nyari kekuasaan. Nah, muluku, ya kami adalah raja-raja, bukan yang lain. Yang lain itu cuma nama, tapi bukan raja yang asli. Raja yang asli adalah para ulama. Tidak ada ulama yang suka kekuasaan. Ulama akan menjadi kekuasaan, lari dari kekuasaan seperti larinya kalian dari neraka. Ini dari yang namanya kekuasaan. Itu ulama. Tapi ya nasib itu biasanya pembisik itu didengarkan. Akhirnya ulamanya ditangkap sama raja, dijebloskan ke sel penjara. Alasan bisa dibuang, raja beda dengan presiden. Presiden harus lewat peraturan perundang-undangan berlaku, nggak bisa sembarangan dia. Tapi kalau raja lain, raja itu kota, desa, negara miliknya. Dia apa-apain terserah, namanya raja. Indonesia bukan kerajaan. Dulu, dari banyak kerajaan ya. Sekarang kan sistemnya ada presiden, DPR, MPR. Jadi yang begitu-begitu, insya Allah tidak akan terjadi. Maka jangan prasangka buruk kepada siapapun yang memimpin di negeri ini. Dah, selesai. Jangan kaitkan drama saya ini dengan pikiran-pikiran kalian yang nggak beres. Drama saya beres, pikiranmu yang nggak beres, jangan dipakai untuk mikir drama saya. Paham? Saya tadi bicara tentang kerajaan. Subhanallah, ditangkap sama rajanya. Suka-suka raja, jebloskan penjara. Nah, rajanya punya singa kesayangan yang dikenal singanya ini sangat doyan makan daging. Sama raja sengaja singa ini diliburkan makan seminggu. Seminggu singa tidak dikasih makan. Jadi laparnya luar biasa. Nah, setelah seminggu rajanya buat pengumuman. Seluruh rakyat harap alun-alun, ulama kalian mau saya adu dengan singa saya. Lihat mana yang sakti. Singa lapar ketemu ulama yang biasa lapar. Singa lapar ketemu ulama yang biasa lapar. Rajanya juga takut sama singanya. Kenapa? Singa itu kalau udah lapar, gak peduli tuannya, pokoknya bau daging dimakan. Dia akan menyantap majikannya. Dia nggak akan menyantap majikannya. Tapi kalau majikannya nggak buat dia kenyang, majikannya akan disantap. Itu kalau orang pelihara singa. Makanya kamu jangan pelihara singa. Nanti kalau kamu nggak ngasih makan, kamu yang akan dicaplok. Hati-hati. Mana ucapan saya ini? Silahkan pikir sendiri. Nggak boleh pikiran anak itu. Ngomong sama orang-orang pintar tuh enak. Kalimatnya cuma satu, maknanya bisa banyak. Iya. Lanjut. Dikasih kerangkeng kurungan dari besi yang top. Pintunya satu. Tapi kurungannya dua, tembus ya, tembusan. Seperti kamar hotel tuh ya, yang tembusan satu kamar dengan kamar yang lain. Di satu sel isinya ulama, satu sel isinya singa lapar. Nah, disitulah seluruh rakyat kumpul sama penasaran, menang mana ya. Kira-kira ini ulamanya pakai ilmu apa nih? Kebetulan saya lagi bicara di Bandung. Ini tempatnya singa-singa macam-macam. Betul ya? Kalau ke Bandung di perempatan ketemunya ada macan 4 putih-putih. Oh ya, karena di sini masih Prabu Kian Santang dan kawan-kawannya ya toh, Prabu Siliwangi ya. Semuanya itu memang peliharaannya adalah macan. Dan kebetulan yang bicara ini juga singa. Karena marga saya Al-Aidrus. Al-Aidrus itu dari bahasa Arab Al-Aidrus. Al-Aidrus itu rajanya semua singa. Maka jangan macam-macam sama saya. Saya rajanya semua singa namanya. Untung itu nama saya Naufal. Naufal itu artinya pria tampan. Ya, jadi singa yang tampan. Kemudian juga saya itu bintangnya katanya yang ahli perbintangan. Bintang saya Leo. Spol-spolan toh? Leo, macan, singa, ganteng. Udah, lengkap.
Jangan biarkan saya merekam. Jangan biarkan saya lapar. Kasih saya makan terus, insya Allah aman-aman saja. Itu kata singa kalau pengen dikasih makan. Penasaran semua. Teng, dibuka pintu. Singanya masuk. Tahu ada manusia masuk. Orang solehnya duduk. Maaf, saya akan tirukan duduknya. Padahal ini modus mau pindah posisi. Ya, duduknya bersila, nyantai. Dijilatin, tangannya dijilatin, orang solehnya diam saja, khusyuk. Itu berjam-jam. Akhirnya penonton kecewa. Apa ini? Cuma lihat singa menjilat-jilatin saja, gak seru. Penonton pulang. Rajanya pun juga sebel. Apa ini? Singa udah dilaparkan seminggu kok gak mau makan manusia. Ditarik kembali singanya. Akhirnya orang solehnya dihadapkan raja, diinterogasi. Apa yang kamu lakukan tadi? Sampai singa saya itu cuma jilat-jilatin kamu. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Tadi duduk diam saja ngapain? Mikir apa? Saya itu kan lagi di hadapan Allah. Loh, jawabannya orang soleh. Saya itu nggak pernah nggak di hadapan Allah. Duduk, jalan, tidur, selalu saya melihat Allah. Ini makom apa namanya? Makom ihsan. Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Namanya ihsan itu kamu sampai pada tingkatan dalam kondisi apapun kamu bisa melihat Allah. Jadi lihat manusia itu lihat penciptanya. Lihat kondisi apapun, lihat penciptanya. Jadi yang kelihatan adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya lagi di hadapan Allah. Nah kok datang singa ini? Nah ini singa ini kok deketin saya. Ini kok nemenin saya mertamu ke Allah ya. Saya lagi berhadapan sama Allah, singanya nemenin saya ngadep sama Allah. Coba bayangkan, ada singa mendekat, dia gak punya temen, sama-sama ngadep Allah. Nah terus kamu kok diam saja merenung ngapain? Dari tadi itu saya membuka hafalan-hafalan kitab-kitab yang saya hafal. Dari Al-Quran, hadis, kitab fikih yang ada dalam hafalan saya cari fatwanya ulama belum ketemu. Fatwa apa? Air liurnya singa najis tidak. Jadi saya masih bingung nih, air liurnya najis atau tidak? Nah, itu ulama tuh gitu. Kamu makhluk Allah, aku makhluk Allah. Kita sama-sama ngadep sama Allah. Sama corona, ngomong gitu saja. Corona, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Dah, mudah-mudahan kita gak ketemu, selesai. Kalau ketemu, baik-baik ya, baik-baik. Karena corona itu menurut dokter yang meninggal hanya 3%. Walaupun kata hanya nggak tepat, untuk nyawa melayang nggak ada kata hanya. Tapi untuk menunjukkan itu kecil gitu loh ya, 3%. Yang hidup tuh 97%. Nah kenapa kita mikir yang mati, nggak mikir yang hidup? Lagi, kita punya Allah. Nyantai. Kalau kena sakit, yo, apapun penyakitnya, menghapus dosa, ngangkat derajat. Yakinnya itu. Sikapnya apa? Berobat. Sikapnya berobat. Berobatnya nyantai. Orang derajatnya naik kok berobat sama ngeluh. Dosanya diampuni kok berobat sama ngeluh. Ya berobat sebagai kewajiban sebagai manusia, beriman sama Allah Ta'ala, dikasih sakit, berobat. Selesai. Hatinya, alhamdulillah dosa habis, pangkat naik. Dosa habis, pangkat naik. Tapi jangan minta penyakit. Minta sakit nggak boleh, minta sembuh boleh. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kenapa Imam Nawawi ini karyanya barokah tuh? Berkah, simple. Karena Imam Nawawi yang dimakan halalan thayyiban. Imam Nawawi itu sejak lahir sampai meninggal dunia tidak pernah jajan. Kalau kita dari lahir ibu kita udah jajan, betul Bu ya? Kuliner. Tidak pernah kuliner Imam Nawawi. Tidak makan kecuali roti yang dikirimkan ayahnya, dan itu hasil buatan ayahnya sendiri. Jadi ayahnya itu ngirim roti, karena roti Arab itu kan tahan lama. Nanti kuahnya kadang cuma sama air, kasih juga, biar agak lembut. Makannya itu. Dan makannya Imam Nawawi itu ketika sahur, minumnya ketika berbuka. Makanan yang lain apa? Makanan yang lain itu makan buah. Buahnya pun dari kebun yang jelas-jelas halal. Itu Imam Nawawi. Nah karena makanannya halal, semuanya jadi berkah. Nah kalau kita ini nggak jelas, makanan kita nggak jelas, mohon maaf. Pernah nggak masuk rumah makan nanya, ini masak ini mengandung arak tidak? Dengan berbagai macam namanya. Arak, ya namanya macam-macam. Itu kalau dibuat masak rasanya lebih enak. Tapi haram. Nah kadang orang masak kan pengennya pembeli enak. Kita Muslim kan punya ilmu halal, haram. Jangan masuk kecuali yang betul-betul halal. Maka nanyalah, ini pakai arak enggak? Cek sendiri namanya arak dalam dunia perdapuran apa. Saya nggak mau sebut merek ya. Itu dicek. Kalau ada tinggalkan. Jangan makan makanan tersebut. Yang kedua, kalau makanannya jelas halal, duit yang buat kita beli makanan itu duitnya halal tidak? Kerjaan kita ini halal atau tidak? Nah inilah sumber berkah atau enggak berkah yang paling utama. Nah, karena akhir zaman ini kita sadar pekerjaan kita ya rempet-rempet
yang keserempet. Nyerempet-nyerempet yang keserempet. Contoh, saya mau ngomong belak-belakan tapi gak enak ya. Boleh? Sistem jual beli listrik. Sistem jual beli listrik. Kalau kita pasang listrik yang tidak pakai token, yang pakai keser tanpa token, bayar di depan atau bayar di belakang? Bayar di belakang. Ketentuannya apa? Kalau terlambat, ada dendanya enggak? Ada. Kalau nggak dibayar-bayar, dibiarkan atau dicabut? Dicabut. Kalau ada orang jual beli sistemnya seperti itu, namanya jual belinya sistem apa itu? Saya nggak mau ngomong. Pikir sendiri. Betul? Setelah itu listrik tadi kamu gunakan untuk menghidupkan pompa air. Pompa airnya untuk ngambil air. Airnya kamu gunakan untuk minum dan lain sebagainya. Berarti airnya diambil dengan alat, yang alatnya bergerak dengan listrik, yang listriknya mengandung harum, mengandung. Hasilnya apa? Ya udah kecampur. Ya kecampur. Tapi ya ulama ngasih jalan. Karena ini sistem, ya sistem semua rata kena, ya insya Allah dimaafkan. Yang membuat sistem seperti itu sebetulnya yang nggak pengen seperti itu. Tapi karena masyarakatnya bandel, ya dibuat nanti menjadi anggota DPR, MPR, memperbaiki sistem-sistem yang bisa diperbaiki. Sebetulnya sistemnya sudah baik, cuman kalimatnya diubah saja jadi halalan thayyiban. Contoh, bank konvensional sama bank syariah, sama-sama hutang. Gade syariah sama gade gak syariah. Sama-sama menggadekan emas, sama-sama ada bunganya. Tapi kalau di pegadaian syariat itu bunganya diganti nama, biaya perawatan, ya, biaya perawatan, ongkos perawat, jadi halal. Jadi halal. Sebetulnya cuma ganti kalimat, ganti kata. Itu hal yang sangat mudah. Saya cuma mau ngomong, sistem yang luar biasa ini di seluruh dunia menyebabkan berlaku sabda Nabi Muhammad SAW. Umatku nanti di akhir zaman tidak akan terlepas dari debu-debu riba. Aukamaqala SAW. Nah karena kondisinya seperti ini, maka cari yang berkah betul itu, ya butuh perjuangan. Alhamdulillah dikasih bulan Rajab. Alhamdulillah dikasih bulan Rajab. Sudah bulan Rajab datangnya setahun sekali, geger corona pula. Akhirnya banyak orang lupa kalau ini bulan Rajab. Kalau lupa Rajab, nanti lupa Sya'ban. Lupa Sya'ban kaget, tahu-tahu Ramadan. Ada apa dengan bulan Rajab? Bulan Rajab ada satu doa yang diajarkan Nabi yang tidak bisa kita pakai di bulan yang lain. Gak mungkin kita doa begini. Allahumma barik lana fi Dzulqa'dah. Boleh saja, nggak masalah. Tapi fungsinya beda. Fungsinya beda. Nabi SAW mengajarkan, walaupun kita ganti bulannya bulan yang lain, Allahumma barik lana fi Agustus, boleh. Tapi kan orang dengarnya aneh juga ya. Fungsinya beda. Bedanya apa? Kalau yang di Rajab sama Sya'ban, itu Nabi mengajarkan dengan suatu rahasia yang luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab. Kalau kita niat yang ngikutin Nabi, berarti yang berdoa bukan kamu, bukan saya. Yang nyuruh siapa? Contoh begini ya, pakai tangan si B, betul? Tolong berikan saya gula, saya kasih uang 100.000, belikan gula. Dia pergi beli gula. Yang sebetulnya beli gula siapa? Saya. Dia cuma orang suruhan, betul? Nah sekarang Nabi SAW mengatakan kalau tiba bulan Rajab dan Sya'ban, bacalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh siapa? Kita nurut. Berarti kita siapa? Orang suruhan. Yang berdoa siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham deh? Enak loh ya? Oh, kita cuma orang suruhan kok. Bukan saya loh yang doa. Saya cuma orang suruhan. Yang doa siapa? Yang doa Nabi. Yang doa Nabi. Makanya disebut doa Nabi. Itulah bedanya doa Nabi dengan doanya orang lain. Meskipun doa siapapun itu indah, doa siapapun itu bagus. Tapi kalau doa Nabawi, doa Nabi Muhammad SAW beda fungsi. Karena itu yang doa bukan kamu. Kamu cuma suruhan. Yang doa adalah Nabi. Pertanyaan selanjutnya, nah kalau yang doa Nabi diterima atau ditolak? Nah kalau yang doa saya dan Anda tanda tanya. Tapi kalau yang doa Nabi diterima. Doanya Nabi tadi bunyinya apa saudara? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadikan berkah. Di bulan ini jadi berkah. Allah bilang kabul.
Sehingga bulan ini kita dapat berkah yang luar biasa. Anehnya, mau baca doa itu setannya banyak yang luar biasa. Sehingga doanya pendek, ngamalnya mudah, mengucapkannya susah. Kenapa susah? Karena setan ngomong lalio. Semoga kamu lupa, semoga kamu lupa. Jangan baca, nanti saja. Akhirnya satu hari lewat tanpa baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah ini penting. Karena dengan doa kita dapat berkah. Kalau dengan yang tadi susah toh. Tapi dengan ini satu bulan bisa jadi berkah. Dan sebetulnya minta berkah di Rajab dan Sya'ban itu pre-order untuk berkah Ramadan. Anda nggak akan dapat istilah ini di tengah-tengah ceramah dikasih Allah tambahan ilmu. Kenapa doanya ini ada cuma bulan Rajab sama Sya'ban, Ramadan nggak minta berkah? Cek doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Padahal yang paling penting Rajab, Sya'ban atau Ramadan? Ramadan. Tapi kenapa Ramadan justru nggak disuruh minta berkah? Ramadan nggak ada kata-kata, ya Allah berkati kami di bulan Ramadan. Kok nggak ada? Kok adanya Rajab sama Sya'ban? Jawabannya buat orang yang biasa belanja online paham. Itu sebetulnya Ramadannya berkahnya pre-order. PO-nya kapan? Rajab sama Sya'ban. Kalau kamu Rajab udah minta, Sya'ban udah minta, Ramadan tinggal terima. Ramadan kamu akan panen barokah. Kenapa? Sudah PO. Ya sudah PO. Masalahnya Rajab sampai hari ini yang ada corona. Ya bukan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sehingga nanti Ramadan naudzubillah min dzalik, kalau Rajab nggak pre-order, Sya'ban nggak pre-order, Ramadan nggak berkah. Ramadannya full barokah, cuman kita nggak terima berkah. Nggak terima berkah, contohnya berbuka, makanannya nggak berkah. 3 piring masih lapar. Itu nggak berkah. Ciri-ciri orang yang berkah itu Ramadan, dia itu makannya barokah. Makan cuma 5 sendok udah kenyangnya luar biasa. Laparnya nanti baru sahur. Nah sekarang enggak. Sudah buka 3 piring, ya menjelang isya tambah 1 piring, habis terawih 2 mangkok bakso, tengah malam tambah makan macam-macam, ya sahur 5 piring, masya Allah. Ini berkahnya di mana ini? Nggak dapat berkah Ramadan, kenapa? Sementara orang-orang soleh dulu Ramadan makan sedikit, minum sedikit, sholat terawih 20 rakaat, khatam Al-Quran, sholat terawih 20 rakaat, 10 juz. Nah kita cuman pamer 1 di bulan Ramadan, 1 pamer, dan itu jumlah terbanyak. Betul, nanti survei ya. Teman-teman ini nanti survei, coba cek masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Kalau Ramadan, mana yang lebih banyak waktu siang hari? Masuk masjid banyak seperti geriak di Toto, ikan asin dijajar-jajar ya. Kalau kata orang Surabaya, orang Tuban iwak P, ya iwak P di Toto gitu ya. Nah, coba cek lagi. Kalau Ramadan kita buka handphone, ini handphone, kita buka. Begitu bukanya pesan WhatsApp, nggak mandek-mandek, nolek. Bukanya aplikasi Al-Quran langsung ngantuk. Cek langsung ngantuk. Ramadan jalan-jalan ke mall 2 jam kaki jalan ke mall itu kuat. Ramadan diajak terawih 20 rakaat. Jawabannya apa? Ya cari yang 8 rakaat yang paling cepat. Kaki kita berat, mata kita ngantuk. Kenapa? Gak PO berkah, gak PO berkah. Imam Syafi'i rahimahullah, Ramadan siang khatam Al-Quran, malam khatam Al-Quran, semuanya di dalam sholat. Kita Ramadan 30 hari belum ada sholat yang khatam Al-Quran. Berarti kan ada yang aneh ini ya. Kok berkahnya Ramadan yang luar biasa kita kok nggak dapat? Kalau dapat ya dikit sekali. Sementara yang lain bisa dapat banyak. Jawabannya adalah tidak PO dari bulan Rajab. Makanya saya ingatkan di sini. Saya udah ceramah 1 jam loh. Ini jam saya di handphone nggak bohong, karena live-nya tertulis 1 jam 1 menit 17 detik. Berarti saya udah bicara kurang lebih 1 jam. Terasa nggak? Ya kamu nggak seperti ini suaranya. Saya suaranya seperti ini, betul kan? Tapi 1 jam berjalan, alhamdulillah. Serak-serak bisa ceramah daripada kamu nggak serak nggak mau ceramah. Mesti kamu ngomong, kan aku bukan ustadz. Kalau kamu bukan ustadz, kamu juga seorang kakak. Kamu bukan ustadz, kamu juga seorang adik. Kamu bukan ustadz, kamu seorang ayah. Kamu bukan ustadz, kamu seorang ibu. Emang nggak punya mulut untuk bicara sama adik? Bisa jadi ustadz untuk orang lain, jadilah ustadz untuk keluarga sendiri. Ballighu anni walau ayah. Jelas? Apa? Jadi nanti kalau pulang dari sini yang mau disampaikan apa kira-kira? Corona. Boleh dilanjut? Berkah. Nah, di bulan Rajab ini ada
keberkahan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau di Isra Mi'rajkan di bulan Rajab. Saya ini dulu sekolah sampai lulus SMA. Mau kuliah di ITB nggak boleh ibu saya, jauh katanya. Mau kuliah di ITS nggak boleh ibu saya, jauh katanya. Dan saya mengucap alhamdulillah. Dulu saya dilarang kuliah, padahal saya alhamdulillah pinter. IQ di atas rata-rata, grade 1 superior. Itu IQ saya. Iya, sombong dikit kan nggak apa-apa ya. Kata orang sombong, kalau saya bukan ngomong sombong, ta'adudan benikmat, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Juara ranking itu udah biasa, juara 1, 2, 3 biasa. Makanya waktu saya kelas 2 SMA, saya ngomong sama teman-teman saya satu kelas. Karena temannya masih sama semua. Aku udah pernah ranking 1, udah pernah ranking 2. Kalian yang belum pernah dah, selama kelas 2 aku mau nganggur, mau nyantai. Saya tak duduknya di belakang, nyantai-nyantai saja. Saya ingin merasakan kira-kira kalau ranking 20 itu rasanya seperti apa. Saya udah paksa nggak belajar, ya saya bodohkan sebodoh-bodohnya. Masih ranking 20. Padahal jumlah murid sekitar 40. Alhamdulillah, sebodoh-bodohnya tidak bodoh, aman. Ya alhamdulillah. Kenapa saya ngomong seperti ini? Untuk ngasih tahu saja. Sebetulnya kalau saya kuliah, ya saya punya kesempatan untuk jadi seorang ahli. Tapi saya nggak kuliah. Masuk pesantren 6 bulan. 6 bulan. Plus uji coba 1 bulan, total 7 bulan. Kenapa sebentar? Lagi-lagi ibu saya bilang pulang kamu. Gak usah lama-lama di pesantren. Siap, saya pulang. Nah waktu mau pulang itu doanya almarhum guru saya Habib Hasan Baharun di Pondok Pesantren Darul Dakwah Raji Pasuruan sana. Ketika saya mau pulang ditakut-takutin sama teman saya. Ini yang 7 tahun pulang dimarahin nggak boleh pulang, belum cukup. Yang 12 tahun belum boleh pulang, nggak cukup. Punya doa, saya punya doa aji-aji langit minta sama Allah. Nah kebetulan saya masuk kamarnya guru saya lagi itu pas istirahat di kantornya lagi pijet habis isya. Lampunya dimatikan lagi pijet, jadi pakai lampu yang redup gitu. Terlanjur saya udah masuk. Kalau belum masuk saya mau mundur, karena udah masuk dan guru saya udah noleh, Novel, ada apa Novel? Izin mau pulang besok dan gak mondok lagi, dipanggil ibu. Disitulah guru saya kemudian ngomong, pulanglah, ilmu yang kamu pelajari sudah cukup, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Kalimat itu bahasa saya senang, ya Allah, katanya insya Allah berkah udah cukup. Hasilnya, sekarang saya ceramah di sini. Saya ceramah di sini. Kemarin ceramah di sana. Ilmu saya gak seberapa, dikit ilmu saya. Tapi ada doa, insya Allah barokah. Insya Allah berkah. Makanya berkah ini penting. Bu, saya mau mengulangi pertanyaan saya semalam pada ibu-ibu. Ibu-ibu pilih mana? Suami yang banyak duit atau suami yang banyak berkah? Yang keras. Banyak duit atau banyak berkah? Bapak-bapak sepanjang jadi suami dimintain istri duit atau dimintain berkah? Bu, kalau suaminya ngasih uang 10.000 sambil ngucap insya Allah berkah, ibu ngucap apa? Masjid ini, masjid. Itu barokah ini segala-galanya. Barokah segala-galanya. Angka itu nggak penting. Nanti kalau udah berkah, angkanya nambah sendiri. Sendiri. Tapi kalau nggak berkah, angkanya kurang sendiri itu. Nolnya kurang sendiri kalau nggak berkah. Bahkan jadi minus. Ya, akhirnya masuk penjara. Nauzubillah min dzalik. Kalau berkah, nolnya nambah sendiri. Nambah terus. Nolnya akan nambah. Karena barokah. Karena itu kalau mau makan, kalimatnya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bukan ya Allah jadikan makanan ini kenyang buat kami, enggak. Jadikanlah yang rezeki kamu berikan pada kami ini mau kami makan ini berkah. Berkah. Mekah. Apa kata Allah? Bil bakata mubarakah. Rabbi anzilil munzalan mubarakah. Semuanya kalimatnya berkah-berkah. Ramadan berkah 1 malam sama dengan 1000 bulan. Barokah. Nah pertanyaan saya, simpel sederhana. Saat ini yang kita kejar berkah atau angka? Angka ya? Berarti konsep hidup kita selama ini menyimpang atau di jalan yang benar? Di jalan yang benar tapi ada penyimpangan. Di jalan yang benar tapi ada di penyimpangan. Maka segera kembali ke rute ya, ke rute. Sama-sama ke kantor, sama-sama ke sawah, sama-sama ke kebun, sama-sama bekerja. Rubah, jangan cari angka, tapi cari barokah. Contoh, saya tadi lagi ceramah, ibu saya telepon. Saya lagi ceramah, ibu saya telepon. Enaknya teleponnya diangkat atau ya, ceramah dilanjutkan. Jawabannya, ceramah dilanjutkan sambil angkat telepon. Bagian dari ceramah mendengarkan saya lagi ngobrol sama ibu saya. Kalau ceramah membuat saya menghalangi ngobrol sama ibu saya, lebih baik saya tidak usah ceramah. Karena bekti sama orang tua, kewajiban tertinggi. Pertanyaan saya, kalau kamu ada janji kontrak, kalau kamu berangkat dapat keuntungan 20 miliar, di jam yang sama, ibumu minta diantarkan keluar kota, dan tidak mau kecuali kamu yang nemeni. Kamu ngomong sama ibu, bu ini jam segini ada kontrak, untungnya 20 miliar. Kalau mundur 2 jam gimana? Ibu ngomong, ibu tidak mau mundur, pokoknya berangkat sekarang juga. Pertanyaan saya, pilih ibu marah atau kehilangan 20 miliar?
Mikir dulu yang benar nih di masjid. Kalau kita ngitung angka, pasti ngomong, ya ibu marah nanti paling sebentar. Ya toh? Nanti dapat 20 miliar, berangkatkan haji 20 kali selesai. Gak jadi marah, lagi itu setan itu. Ya, kalau kamu sampai ke kontrak, di tengah jalan kamu ketabrak, kamu mati dalam keadaan dimarahin ibu. Naudzubillah min dzalik, karena ngejar angka. Makanya jangan ngejar angka, ngejar berkah. Ngomong saja sama angka, sorry, ibuku manggil, telepon tuh temenmu. Friend, sorry ya, ibu manggil. Iya, karena kamu bukti sama ibumu, aku senang sama kamu. Masya Allah. Bisa jadi begitu. Utamakan orang tua jadi berkah. Itu angka 20 loh ya. Sekarang saya cek pada kehidupan Anda masing-masing. Mas mau nanya ya mas, pilih wanita pilihan ibumu atau wanita pilihanmu? Mbak, pria pilihanmu atau pria pilihan orang tuamu? Hahaha. Jawaban yang cerdas begini, pilihan orang tua yang saya pilih. Caranya, saya akan bilang ke orang tua saya, tolong bu, pilihannya ditambah. Kalau satu namanya bukan milih, namanya maksa. Namanya maksa. Emang gak ada pria lain selain dia. Tolong berikan 10 pilihan, biar anakmu itu gak murah-murah amat. Kan anak ibu mahal, jadi biar terkesan diperbutkan 10 orang gitu loh bu. Nanti saya milih, saya yakin. Nanti kalau milihnya 10 mbak, insya Allah ada yang masuk ke hatimu. Betul kan ya? Jangan gaya dulu. Hatiku sudah tertutup untuk pria selain kamu. Bohong. Jangan tertipu sama kalimat-kalimat yang begitu. Apalagi yang laki-laki ini gaya, hatiku hanya untukmu. Bohong. Masuk mall kelihatan yang cantik, hatinya noleh sama wajahnya. Bukan cuma wajahnya, hatinya noleh sama wajahnya. Makanya gak usah begitu-begitu. Orang tua nomor 1, berkah nanti. Ada berkah yang luar biasa. Oke, Rojab. Saya ini bicara tadi kan saya sekolah, ya gak butuh-butuh amat gitu. Pinter ya pernah, IQ ya tinggi. Saya belajar banyak hal. Dari mulai Flash Gordon, tahu Flash Gordon? Itu film zaman saya masih kecil tuh. Star Trek, iya. Kalau yang sekarang apa? Apa itu? Skywalker, ya. Skywalker itu kan bahasa tasawuf tingkat tinggi. Skywalker, pejalan langit. Pejalan langit itu kalau bahasa Arabnya salik. Orang yang bersuluk pejalan langit. Di Inggris kan biar agak keren jadinya Skywalker. Karena Skywalker ujung-ujungnya jadi sufi. Jadi sufi. Dia ternyata bisa dikatakan tidak mati. Karena mati perpindahan ruh ke alam yang lain. Jasadnya lenyap. Kenapa? Kurang lebih kan seperti itu. Nah, tapi itu kan bukan konsep Islam, bukan konsep Islam, bukan tasawuf yang benar, tapi itu hasil pemikiran yang buat film. Cuman ada hal yang menarik begini. Simak nanti hadis-hadis Nabi ya. Ketika Nabi SAW itu Isra dan Mi'raj, waktu yang digunakan berapa menit? Cek. Kalimat yang ada itu, Rasulullah lagi tidur, terus dibangunkan, terus pergi, terus kembali. Saat kembali, tempat rebahan Nabi masih hangat. Jadi perginya lama atau sebentar? Menit atau detik? Perginya lama, tapi waktunya sebentar. Mungkin detik karena masih hangat. Nah, menjaga tempat duduk tetap hangat, ya dengan angin yang seperti itu. Kalau itu depan Ka'bah apalagi? Ada khilaf riwayat kan? Kalau itu di rumah, tetap yang nggak bisa lama, sebentar akan hilang panasnya. Tapi kalau waktunya cuma berapa detik? Berapa detik? Jadi masih hangat. Pertanyaan saya, dalam berapa detik itu perjalanan Nabi lama atau sebentar? Lama. Mau ke Masjidil Aqsa saja mampir Madinah, mampir Bethlehem, mampir ke Bukit Tursina, dan mampirnya gak sembarang mampir. Ada sholat, dan Nabi sholatnya gak seperti kita, sholat beneran. Kemudian dia zikir, ya. Belum lagi nanti sampai Masjidil Aqsa, emang langsung jamaah bubar seperti kita. Assalamualaikum langsung loncat lari, gak pakai zikir, gak pakai wirid, ya. Kalau sahabat sama Nabi habis sholat kan zikir wirid. Nanti udah selesai puas baru pergi. Nah ini ketemu sama Anbiya wal Mursalin. Jangan kamu kira seperti kita. Ini semua Nabi itu ngefans dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan nih, jumpa fans. Ketemu sama fansnya, pecinta-pecintanya. Dari kakeknya Nabi Adam ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. 320.000 Nabi itu ya, kumpul semuanya. Baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Masya Allah, kumpul jadi satu, sholat berjamaah. Langit pertama, emangnya di langit pertama langsung jalan? Enggak. Soan yang Buddha kagum dulu, kakek yang tertua, Nabi Adam alaihissalam, ngobrol dulu. Obrolan yang disampaikan itu singkat karena itu yang boleh dikonsumsi umum. Yang lain obrolan rahasia. Terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Giliran ketemu Allah, banyak yang salah paham, banyak yang gagal paham. Dibilang bahwasannya Allah bertempat di langit. Naudzubillah min dzalik.
Maha suci Allah dari mendiami suatu tempat. Karena semua tempat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berdiam di suatu tempat. Nah itu arus. Katanya Allah punya arus. Iya, Allah punya arus. Tapi Allah tidak berdiam di arus. Allah istiwa. Istiwa itu maknanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah nggak tinggal di arus. Lah ngapain Nabi ke langit? Katanya ke langit ketemu Allah. Jawabannya sederhana. Ngapain kamu ke masjid? Ke masjid ketemu Allah. Ngapain kamu ke Ka'bah? Ke Ka'bah ketemu Allah. Ka'bah namanya Baitullah. Masjid namanya rumah Allah. Itu bukan tempatnya Allah. Itu tempat kamu untuk bertemu Allah. Jadi dibenerin dulu pahamnya. Bukan tempatnya Allah berada. Maha suci Allah dari berdiam di satu tempat. Tapi tempatnya makhluk untuk bertemu dengan Allah. Rasul dibawa ke tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia, ujungnya jagat raya, untuk menunjukkan ketinggian pangkat Nabi Muhammad SAW. Maksud saya begini, perjalanan panjang, singkat, dan yang lebih mengagumkan, Nabi SAW lihat surga, lihat neraka, bahkan survei. Apa ya? Kunjungan dinas. Kalau sekarang kunjungan dinas ke neraka. Malaikat penjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya senyum atau cemberut? Malaikat Malik itu tidak punya SOP senyum. Enggak ada. Si ketua sipir neraka tugasnya menampilkan wajah yang paling seram. Ada yang pernah lihat film kartun yang itu loh, 3D film kartun yang suka masuk mimpinya anak-anak jadi menyeramkan, itu namanya apa? Yang jaga, apalagi pemimpinnya, malaikat-malaiknya tidak boleh senyum, wajib wajahnya menyeramkan. Nah saat Nabi Muhammad SAW berkunjung ke neraka, malaikat-malaik masih dalam wujudnya yang tidak tersenyum, menyeramkan wibawa. Ditegur sama atasannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini Nabi Muhammad, ayo kamu senyum. Begitu dapat SOP suruh senyum, di situ malaikat Malik seneng banget. Yes, aku boleh senyum. Seumur umur gak boleh senyum nih ya, harus cemburu terus. Bayangkan seumur umur cemburu tiba-tiba senyum. Senyumnya aneh dah kira-kira ya? Aneh. Disitulah warga neraka berbahagia. Malaikatnya senyum. Warga neraka berbahagia, malaikatnya senyum. Dan seumur hidup atau sepanjang perjalanan waktu, seabadinya waktu di jagat raya, neraka itu dapat senyum hanya ketika ada Nabi Muhammad SAW di situ. Ketika ada Nabi SAW di sana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya ketika Nabi survei ke neraka, nerakanya pun dapat senyum. Pertanyaan saya, nerakanya udah ada penghuninya belum? Seharusnya belum ya. Nerakanya sudah ada, tapi belum ada penghuninya. Seharusnya. Tapi cek hadis-hadis. Nabi mengatakan, aku melihat neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Berarti Rasul sudah lihat neraka ada penghuninya belum? Sudah. Padahal manusianya sudah kiamat belum? Belum. Berarti Rasul pergi ke neraka yang tahun kapan ya? Yang akan datang. Karena Rasul melewati semua dimensi. Ya, sampai ke ujungnya jagat raya, melewati semua waktu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul bisa dikatakan melipat semua dimensi waktu dan udah lihat neraka yang di situ ada penghuninya. Berarti perjalanannya biasa atau sangat spektakuler? Nah, kok gitu kalian mikir corona kan keterlaluan. Isra Mi'raj ini loh gaungkan. Isra Mi'raj, Rajab, Isra Mi'raj. Masya Allah, baru dengar kisah orang mendarat di bulan yang belum pernah ada orang mendarat di bulan. Ya, yang ada baru mesin-mesin manusianya belum ada, baru mau uji coba yang pengen belajar. Nah ini udah dikasih tahu pasti kok, itu nabimu pergi menembus jagat raya. Nah kok kita nggak tertarik ya? Tertarik sama dongeng, tapi sama yang nyata kok nggak tertarik. Kok nggak duduk bareng, kemudian merenungkan bareng peristiwa itu, mengagungkan peristiwa itu. Berarti ada yang salah dengan kita. Yuk kita perbaiki. Nah berkahnya di mana? Ya berkahnya itu diantaranya waktunya cuma sebentar, tapi perginya lama. Yang dilakukan banyak, kegiatannya itu macam-macam, waktunya cuma sedikit. Waktu kita banyak, kegiatannya cuma sedikit. Berarti hidup kita kurang barokah. Jelas? Udah, alhamdulillah 1,5 jam. Betul nih, 1 jam 22 menit. Ya dibulatkan ke atas kan setengah tuh ya. Jangan dikritik, Habib kan belum setengah, masih kurang 7 menit sekian. Dibulatkan ke atas, kan jadinya 1 jam setengah. Boleh saya nanya? Nyantai ya, nyantai saja. 1,5 jam ini terasa enggak? Terasa, cuman kamu nggak mau ngaku. Nah lihat ibu-ibu tuh posisi kaki udah banyak yang ganti-ganti. Iya, kakinya udah terasa, waktunya aja yang tidak berasa. Kenapa begitu? Begitulah orang yang duduk saling mencintai. Ketika dua pecinta bertemu, duduk di dalam satu ruangan, berjalanlah waktu. Maka mereka mengatakan kepada waktu, kenapa engkau terlalu cepat bagi kami berdua? Betul? Betul ya? Tapi kalau dua orang saling membenci bertemu, 1 menit nggak rampung-rampung. Kok lama betul ya? 1 menit kok lama?
Gak selesai. Kenapa dia gak begini? 1 menit terasa lama luar biasa. Kenapa? Hatinya gak saling mencintai. Tapi kalau muslim ketemu muslim, hati saling mencintai di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ahlul bilad, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka kalau hati seperti ini, duduk seperti ini, rasanya yaitu kok tiba-tiba 1 jam setengah. Tapi setiap pertemuan, seindah apapun, harus ada kata akhirnya. Akhir tapi bukan untuk berakhir. Akhir bukan untuk berakhir. Nabi ketemu Allah pun harus ada akhirnya. Harus kembali ke bumi. Nabi ketemu Nabi yang lain harus ada akhirnya. Kembali pasangan hidup. Masing-masing kita punya tugas yang harus dilanjutkan. Insya Allah nanti kita dipertemukan lagi di tempat-tempat yang baik-baik. Bersama orang yang baik-baik, yang bisa menebarkan yang baik-baik. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah dari sini saya mau melanjutkan perjalanan ke rumah teman saya Mas Riza. Nanti insya Allah malam mau ada kajian di sana, ya di rumah beliau. Yang nggak bisa hadir live streaming saja karena rumahnya kalau jauh udah jadi masalah. Ya, rumahnya belum bisa menampung banyak orang. Itu bahasa halus untuk kalimat rumahnya kecil. Ya, rumahnya belum bisa menampung banyak orang. Tapi insya Allah barokah. Barokah itu bukan dari jumlah, tapi manfaat yang akan dirasa. Mudah-mudahan bisa kemana-mana, nurnya, cahayanya, manfaatnya kemana-mana. Kalau di sini sudah jelas di masjid tuh ya, masjid itu berkahnya luar biasa. Hakadza wa minkum. Saya minta maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar sana itu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Kalau yang pengen lihat-lihat buku saya ada di luar sana. Undur diri, minta izin karena tenggorokannya udah mulai protes. Dia protesnya begini, kamu bicara terus, kapan aku suruh istirahat? Boleh istirahat ini? Alhamdulillah. Makasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma